mobilisasi guru-guru honorer swasta di sekolah swasta berpindah ke guru-guru negeri, ke sekolah-sekolah negeri, dan akhirnya guru honorer di sekolah negeri singkirkan dari sekolah tempat beliau-beliau mengabdi hampir puluhan tahun. Semangat kami dalam rangka untuk mengadvokasi dan memproteksi guru-guru honorer di sekolah negeri dalam rangka seleksi P3K, kami ingin soal penambahan nilai afirmasi. Kita sepakati dalam forum, tapi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah menyangkut soal beberapa isu yang sifatnya agak parsial, misalnya P3K. Isu rekrutmen 1 juta guru P3K ini, catatan tadi dari Pres Unifa, memang betul-betul pada situasi pemerintah belum punya penyelesaian secara menyeluruh dan lalu sifatnya trial and error. Kita bisa saksikan bersama seleksi tahap 1 dan tahap 2, dan terutama yang tahap 2, bagaimana terjadi mobilisasi guru-guru honorer swasta di sekolah swasta berpindah ke guru-guru negeri, ke sekolah-sekolah negeri, dan akhirnya guru honorer di sekolah negeri tersingkirkan dari sekolah tempat beliau-beliau mengabdi hampir puluhan tahun. Saya menemukan fakta, hampir beberapa sekolah swasta yang guru honorernya mendaftar 9 dan 9-9-nya lolos. Dan yang terjadi lalu pihak yayasan sekolah swasta mengadukan kepada kami di Komisi 10, dan ini akhirnya menambah PR lagi situasi rekrutmen 1 juta guru honorer. Karena itu ini perlu terus kita advokasi, perlu kita dorong bersama. Yang ketiga, atas nama Komisi 10 Prof Unifa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah menghitung berapa kebijakan yang kami suarakan, berapa yang sudah kami advokasi, dan berapa yang berhasil. Catatannya yang berhasil masih minim, masih minim sekali. Semangat kami dalam rangka untuk mengadvokasi dan memproteksi guru-guru honorer di sekolah negeri dalam rangka seleksi P3K, kami minta supaya ada pembaruan dan update Dapodik. Sampai hari ini kami masih menagih janji soal ini. Yang kedua, hasil rapat kami menyangkut soal persetujuan Kemendikbud dan Komisi 10 menyangkut soal penambahan nilai afirmasi. Kita sepakati dalam forum, tapi kelihatannya Kemendikbud masih mencari formulasi untuk melaksanakan keputusan rapat Komisi 10 dengan pihak Kemendikbud. Tapi sayangnya, tadi disampaikan oleh Prof Cecep dan Pak Boni, ketika proses ini berjalan dalam rangka untuk membangun komitmen menjalankan keputusan dari Komisi 10, tapi kebijakan jalan terus. Jadi tidak ada delay, jadi berjalan terus.
Padahal beberapa isu sudah kita sepakati itu harus dilakukan perbaikan, dilakukan pembaharuan atau revisi. Jadi agenda setuju ada perbaikan, pembaruan, tapi prosesnya jalan terus, proses kebijakan sampai implementasinya jalan. Nah ini saya kira beberapa catatan yang mohon maaf ini saya agak loncat-loncat. Yang ketiga, isu yang lain adalah menyangkut soal saya sampaikan apa adanya ke Mas Budi nanti. Karena ini refleksi akhir tahun, saya kira nggak ada masalah. Ada yang berdimensi evaluasi, Prof Yunifa nggak ada masalah, saya kira. Ada yang berdimensi refleksi, saya kira nggak ada masalah. Yang penting ke depannya ada perbaikan. Adalah menyangkut soal, saya selalu sampaikan, kebijakan sebagus apapun itu perlu apa yang saya sebut ada masa transisi. Kalau tidak ada masa transisi, pasti kebijakan itu akan merugikan stakeholder, terutama stakeholder pendidikan. Itu hampir pasti. Terlebih-lebih kalau ada cara pandang, semua kebijakan dirasakan ada pada ruang kosong yang seolah-olah tidak pernah ada yang mengambil peran di situ dan tidak pernah seolah-olah ada yang terlibat dalam proses pendidikan. Itu yang bahaya. Akhirnya posisinya mengeksklud kelembagaan yang ada dan seolah-olah akan membuat kelembagaan baru. Itu yang saya sampaikan terus-menerus kepada Kemendikbud, bahwa kebijakan yang terbaik adalah merangkul, melibatkan kelembagaan existing yang ada, dan perubahan dimulai dari situ, berstart dari situ. Nah ini yang kita rasakan Prof dan Pak Doni. Saya mungkin ada Prof Mukti di sini, merasakan betul bagaimana kebijakan Kemendikbud kita rasakan 2 tahun terakhir ini relatif alfa terhadap cara merangkul dengan model merangkul dan memberdayakan kelembagaan yang sudah ada. Karena itu efek dari ini semuanya adalah kegaduhan, efek dari ini semuanya adalah kebijakannya mere partisipasi. Jadi tidak ada partisipasi maksimal. Itu yang kita rasakan. Nah, pertanyaan lanjutannya, kalau ada kebijakan yang tidak ada partisipasi maksimal, saya kira dimensi perubahan atau pembaruan juga pasti kecil. Nah, kalau ada kebijakan yang semacam itu, ya saya kira patut untuk dilakukan perbaikan dan evaluasi. Ini isu-isu yang ingin saya sampaikan, Prof Yunifa, mohon maaf karena tidak menyiapkan khusus, tapi prinsipnya lalu apa agenda ke depan 2022? Kita berharap semua yang tidak masih menjadi PR tahun 2021 ini bisa kita perbaiki ke depan tahun 2022. Catatannya banyak, Prof. Mungkin ada momen kayaknya PGRI belum bikin outlook pendidikan tahun 2022. Siap. Nanti saya akan sampaikan kira-kira outlook-nya apa saja. Outlook pendidikan tahun 2022. Semoga itu bisa menjadi politik deliberatif pendidikan kita. Kalau perlu nanti di satu forum kan gitu, Prof, pihak Kemendikbud di dalam outlook pendidikan 2022
juga dihadirkan supaya publik makin aware terhadap berbagai langkah yang akan dilakukan oleh pihak Kemendikbud. Karena Komisi 10 merasa gagal, bro. Ya enggak. Salah satunya begini, salah satunya ini. Kami waktu itu bersepakat kan bikin apa yang disebut dengan peta jalan pendidikan nasional itu. Sampai hari ini kami nagih naskah akademiknya nggak ada, nasib peta jalan pendidikannya masih draft, dan hari ini nggak ada yang bisa kita kaji memang. Jadi padahal semangatnya waktu Saiful, itu peta jalan itu tata jalan pendidikan. Waktu itu semangatnya adalah supaya kami bisa mengevaluasi di apa yang digagas, apa yang akan dilakukan oleh pihak